warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, shaimin, shaimat yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita, aktivitas kita insya Allah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, pada kuliah zuhur hari ini saya akan mengambil satu tema, yaitu istirahat spiritual. Bapak-bapak semua sekarang sedang melakukan posisi istirahat. Salah satu yang kita pahami adalah menghentikan sebuah aktivitas supaya kita ini bisa fresh kembali, segar, nanti bisa melakukan aktivitas yang lain. Mungkin ada yang istirahatnya santai, ada yang tidur, macam-macam. Saya akan menjelaskan dari aspek kebahasaan. Pertama, kata istirahat ini adalah kata serapan. Kata serapan ini bahasa asing yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dari kata istaroha yastarihu istirahatan. Kata ini sepadan dengan kata istaghfara yastaghfiru istighfar. Dalam kajian bahasa, kata yang ketambahan atau yang mengikuti wazan istaf'ala yastafilu, istaghfara yastaghfiru, istaroha yastarihu, itu mempunyai faedah litolak, meminta. Kalau ghafara yaghfiru ghufranan, artinya ampunan. Begitu kemasukan tambahan huruf menjadi istaghfara yastaghfiru, artinya tolabul ghufran, minta ampunan. Jadi bapak-bapak, tiap hari membaca istighfar itu artinya minta ampunan. Nah, bagaimana dengan kata istirahat? Pertama muncul kata roha. Roha itu artinya lapang. Dalam salah satu doa yang sering kita baca barangkali, Allahumma j'alil mauta rohatan lana. Ya Allah, Engkau jadikan kematian kita ini nanti rohatan, penuh dengan kelapangan. Kadang-kadang kita juga mendoakan saudara kita, orang tua yang ada di alam kubur, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Kalau begitu istirahat artinya tolabur roha, minta nyari kelapangan. Yang tadinya sumpok supaya lapang kembali. Yang kedua, dari kata rohah tadi, kalau di kasroh rohnya, huruf tengahnya itu menyesuaikan menjadi ya,
maka dibaca rih. Rih itu artinya angin. Dalam bahasa Arab, alat untuk mendapatkan angin itu disebut mirwaha. Muter-muter itu mirwaha. Alat untuk membuka miftah, kunci namanya. Lah ini alat untuk mendapatkan angin, kipas angin, itu artinya bahasa Arabnya mirwaha. Kalau begitu orang yang istirahat artinya orang yang nyari angin. Jadi bapak-bapak yang ambil posisi duduk di bawah kipas angin itu untuk beristirahat, nyari angin, sore-sore jalan nyari angin. Yang nomor 3, dibaca dhammah rohnya, maka huruf tengahnya menyesuaikan menjadi wawu. Kita baca ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Kalau begitu orang yang istirahat artinya orang yang minta ruh. Artinya apa? Ruhnya pisah dengan jasadnya, sama dengan kematian. Itu sebabnya orang yang mati adalah bagian dari istirahat. Kita sering menyebut orang yang mati, dia telah kembali ke peristirahatan yang terakhir. Nah, yang dekat dengan mati adalah tidur. Bahkan disamakan, tidur itu sama dengan mati. Itu sebabnya bapak-bapak kalau mau tidur berarti siap-siap mati. Silakan yang di belakang, siap-siap tidur berarti siap-siap. Gitu bapak-bapak mau tidur kan doa dulu itu kan. Doanya apa Pak? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau taman kanak-kanak hafal, ini taman kaplak-kaplak lupa. Tidur jarang doa, capek soalnya. Bismikallahumma, dengan menyebut namamu. Ahya, saya ini bisa hidup. Wa bismika amut, dengan menyebut namamu pula. Amutu, saya ini siap-siap mati. Jadi bapak-bapak kalau mau tidur itu doa siap-siap mati. Begitu bangun, bapak-bapak doa lagi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alladzi dzat ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Allah bisa hidup lagi. Jadi yang sementara sekarang sedang mati, nanti kalau bangun doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, yang dekat dengan tidur ngantuk. Jadi bapak-bapak kalau tiap hari senangnya ngantuk melulu berarti siap-siap. Jangan jawab siap-siap mati ya. Siap-siap tidur, silahkan yang mau tidur. Nah, sekarang istirahat artinya tadi bagian daripada kematian, bagian daripada istirahat adalah kematian. Yang nomor 4, tidak dibaca ruh, rih, roha, tapi dibaca agak tengah-tengah, dibaca rauh. Dalam Al-Quran disebutkan wala tai'asu mirrauhillah, jangan kalian putus asa, mirrauhillah ay min rahmatillah. Jadi rauh maknanya rahmat. Kalau begitu orang yang istirahat artinya orang yang mencari, minta akan rahmat Allah. Kematian juga bagian dari rahmat Allah. Itu sebabnya bapak-bapak sering menyebut dia telah pulang ke rahmatullah. Jadi mati itu bagian daripada rahmat Allah.
Tapi sayangnya tidak begitu banyak orang yang kepingin dapat rahmat ini lebih dulu. Kalau ditanya bapak-bapak minta duluan apa belakangan? Belakangan. Maksudnya doain bininya supaya mati duluan. Nah, ada lagi dalam Al-Quran, Rauhun wa Raihanun. Ada Raihan, maka ada penyanyi namanya Raihan. Raihan artinya kenikmatan, terutama kenikmatan di surga. Karena kata itu menggambarkan sebuah kenikmatan di surga dengan bahasa Raihan. Kalau begitu orang yang istirahat artinya orang yang minta supaya mendapatkan kenikmatan. Dan ternyata kenikmatan yang paling hebat itu adalah kematian. Kalau kita ini benar-benar orang baik, jadi mati itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau masih hidup, masih banyak pikiran, ribut aja, sudah kalah ribut. Kalau hidup nggak bisa tenang, banyak kenikmatan malah dianggap azab. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, istirahat yang terbaik dalam pandangan agama tidak sekedar berhenti dari aktivitas. Istirahat yang terbaik dalam pandangan agama adalah berhenti dari sebuah aktivitas yang orientasinya keduniaan, berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya adalah keakhiratan. Bapak-bapak dari pagi kerja, nyari duit, sekarang disuruh istirahat. Istirahat yang terbaik adalah sholat. 11 bulan pikiran kita disibukkan dengan banyak kegiatan yang seringkali adalah orientasinya keduniaan. Maka bulan puasa ini bapak-bapak, supaya untuk mengalihkan pikiran kita, tenaga kita untuk banyak-banyak istirahat, melakukan kegiatan yang orientasinya adalah keakhiratan. Bahkan kita disediakan secara khusus melakukan ibadah sholat, di mana ibadah sholat itu kita namakan sholat istirahat. Sholat apa bapak-bapak? Sholatut tarawih. Tarawih tadi dari kata roha, rih, ruh, rauh, raihan. Tarawih artinya apa? Sholat tarawih, sholat supaya kita ini bisa lapang, sholat supaya kita ini mendapatkan rahmat Allah, sholat supaya kita ini bisa seger lagi, supaya dapat kenikmatan dengan melaksanakan sholat tarawih. Saya tanya sekarang bapak-bapak, kalau bapak-bapak istirahat ke puncak, pulang kembali ke Jakarta, nambah seger apa nambah capek? Seger apa capek? Kenapa nambah capek? Macet. Apakah semua macet bikin orang capek? Itu anak-anak muda yang pacaran yang dicari macet itu, Pak. Nah, yang ketawa-ketawa pengalaman. Kita melakukan aktivitas istirahat, kenapa membuat diri kita capek? Karena niat kita tidak tulus, Pak. Kita ke puncak karena terpaksa, bos kita ke puncak maksa. Padahal kita banyak kegiatan di luar, dipaksa-paksa. Pulang bukan nambah seger, nambah capek. Saya mau tanya pertanyaan yang agak mirip sama. Bapak-bapak sudah sholat taraweh berapa puluh hari, sekarang memasuki babak terakhir. Kira-kira habis sholat taraweh nambah capek apa nambah seger? Bingung kan jawabnya? Mau jawab nambah capek, masa ngomong capek? Mau jawab nambah seger, ketahuan bohongnya. Buktinya apa?
Semakin kesini ini sholat tarawih semakin sedikit, itu artinya nambah capek. Sholat tarawih nambah diri kita capek. Kenapa? Karena sholat tarawih kita ini tidak kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Apalagi kalau sholat tarawihnya itu mengikuti atasannya, capek itu. Tuh yang bos-bos pemimpin kita suka tarawih keliling itu, bosnya pada ngeluh, Pak. Mendingan sekarang pemimpin itu nggak usah tarawih keliling aja, itu bikin capek orang aja soalnya. Pemimpin itu kerjanya ngurusin itu bangunan, belusukan, ngurusin yang bangsa, kepentingan umum lah. Nah sekarang pemimpin nandingi ustaz ya, sama-sama ikut ceramah juga. Jadi ada masjid tertentu ceramahnya bukannya ustaz sekarang, pejabat-pejabat negara. Lah ustaznya di mana nanti di posisinya? Kasian yang ngikutin, Pak. Jadi ngikutin pejabat tarawih keliling itu pegel, ngedumel melulu, ngomel. Nah sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan ketulusan dan keikhlasan itu membuat diri kita ini capek. Sama dengan kerja, kalau kita menikmati insya Allah nggak begitu amat capeknya. Ulama-ulama kita terdahulu, para hadirin yang dimuliakan Allah, menggunakan waktu sepertiga malam, sulusul lail, untuk beribadah, istirahat spiritual. Saya ingat ketika di pesantren, kebetulan saya dulu pernah mondok di Tebu Ireng, Jombang. Tebu Ireng itu tempat pemakaman Gus Dur sekarang. Dulu kalau bulan puasa itu santri ngaji dengan kiai menghatamkan Sahih Bukhari. Nanti puasa berikutnya menghatamkan Sahih Muslim. Itu mau diputer-puter terus. Kiai memulai, Pak, dari mulai pagi sampai menjelang maghrib. Nanti setelah sholat tarawih mulai lagi sampai jam 2 baca kitab. Itu kiai nggak mengenal capek. Santrinya kalau malam ada yang mengikuti serius tapi jumlahnya nggak banyak sampai akhir. Yang paling banyak ngikut sampai jam 2, jam 10. Begitu jam 10 tidur, tahu-tahu jam 2 dibangunin, bangun, tahu-tahu udah bubar. Tapi ada lagi yang mulai datang itu sudah bawa bantal tidur, Pak. Dari mulai pengajian mulai dibaca sampai jam 2 malam itu tidur terus itu. Tapi ya begitu dapat barokah ada yang jadi DPR, Pak. Ya mudah-mudahan di DPR-nya tidak tidur terus. Yang penting kan ngajinya kayak kita aja. Ada yang datang ke sini tidur aja ya ada. Tapi nggak apa-apa, dapat barokahnya ngaji lah. Maksud saya kiai itu walaupun pagi malam ngajar, tapi sang kiai itu menikmati, tidak pernah ngeluh. Berbeda dengan kita. Kita ini kalau diajak tarawih keliling, besoknya izin, bos, kalau bisa saya ini besok datangnya agak terlambat setengah jam. Ada nggak yang suka terlambat setengah jam bulan Ramadan ini, Pak? Bahkan kadang-kadang minta sama pimpinannya, kalau bisa dijadikan kebijakan. Coba, sehubungan masuk bulan puasa, masuk kantor boleh ditunda setengah jam. Itu banyak kantor yang nunda masuknya gara-gara puasa, gara-gara bangun malam. Jadi penyebab masuk terlambat itu bangun malam. Mestinya bangun malam ini membuat diri kita ini sehat, fresh.
segar kembali. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, mari di terakhir 10 terakhir, kalau pesan Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa itu Lailatul Qadar? Al-Quran hanya menjelaskan bobotnya. Tapi kata qadar sendiri dalam Al-Quran banyak disebutkan. Salah satunya adalah maknanya kemuliaan. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Wa ma qadaru, mereka orang-orang munafik tidak memuliakan Allah haqqa qadri, dengan memuliakan yang sesungguhnya. Jadi qadara yaqdiru maknanya ihtarama yahtarim. Ihtirama Lailatul Qadri, Lailatul Ihtiram, malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena ada peristiwa besar, yaitu nuzulul Quran. Yang kedua, qadar itu maknanya sempit. Dari mana? Al-Quran mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allahu yabsutu, Allah meluaskan ar-rizqa, rezeki kita, wa yaqdir, Allah pula yang menyempitkan. Kalau begitu Lailatul Qadar maknanya malam sempit. Bapak-bapak tanya lagi, mengapa disebut malam sempit itu? Memang ada malam luas. Kenapa disebut sempit? Al-Quran yang menjawab, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena malaikat semua berbondong-bondong turun ke dunia. Saya tanya lagi, ini tempat yang kita jadikan sholat ini luas apa sempit, Pak? Luas apa sempit ini? Sempit karena bulan Ramadan. Kalau kita lihat Syawal, sempit apa luas tempat kita ini? Mau bulan juga bapak-bapak bisa. Masjid-masjid kita di kampung semuanya sempit. Karena apa? Jamaahnya banyak. Coba nanti subuh 2 Syawal, ada nggak masjid jamaahnya? Maka masjid kita masjid yang luas karena jamaahnya tidak ada. Dunia luas, iya, tapi tatanazzalul malaikatu, tanazzalu ay tatanazzalul malaikatu, malaikat semua bondong-bondong turun ke dunia, warruhu fiha, di bawah komando malaikat Jibril. Saking banyaknya malaikat turun ke dunia, seakan-akan dunia menjadi sempit pada malam itu. Itu sebabnya Lailatul Qadar maknanya malam sempit. Untuk apa perlu turun ke dunia? Bagi THR, bagi parsel. Yang senyum-senyum ketahuan belum dapat THR, supaya dapat THR kita semua, insya Allah dari malaikat. Apa THR-nya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Para ulama mengartikan orang yang beribadah pada malam itu bobotnya akan dianggap lebih baik dari orang beribadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun? Kurang lebih 83. Jamaah kita ada yang umurnya 83 tahun. Mungkin ada, itu baru umurnya. Ibadahnya berapa? 1 sampai 15 tahun kita ini dibuat sifat kekanak-kanakan. 15 tahun sampai 40 tahun dibuat geblek kita ini. Masya Allah, umur-umur 15 sampai umur 40. Biasanya yang agak rajin jamaah di sini nih, itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas. Kalau umur 40 tahun masih nggak mau jamaah, keterlaluan itu. Itu pun masih diselingi aktivitas lain, nyari duit, tidur, jalan-jalan. Ibadahnya berapa? Itu kalau umur 83 tahun. Jadi kita dapat parcel yang bobotnya kalau ibadah dianggap lebih baik daripada ibadah 83 tahun.
Itu kalau ibadah. Sebab ada yang nanya, Ustadz bagaimana kalau maksiat pada malam itu? Malam Lailatul Qadar tidak tarawih, malah maksiat kepada Allah. Untung Piala Dunia udah kelewat ini. Kalau pas final, pas malam Lailatul Qadar, berapa orang yang taruhan? Insya Allah berpuasa pada taruhan gara-gara bola. Itu pengaruhnya besar. Sampai kemarin tanggal 21 masih ada yang taruhan. Kira-kira tanggal 22 siapa yang jadi? Dasar mental taruhan. Pilpres aja dibuat taruhan. Nah, kira-kira ketika ada orang bermaksiat pada malam Lailatul Qadar, apakah dosanya sama seperti orang maksiat 1000 bulan? Sama nggak kira-kira, Pak? Mau dijawab sama, jangan-jangan kita pernah maksiat. Enggak, kayaknya kurang adil, Pak. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man barang siapa ja'a datang membawa kebaikan, falahu asyru amsalihha, baginya akan mendapat 10 kebaikan. Tapi waman ja'a bis-sayyi'ati, barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan, kejelekan, maksiat, fala yujza, maka tidak dibalas illa mislaha, kecuali dibalas hanya 1 kejahatan. Berdasarkan ayat ini, orang yang maksiat pada malam Lailatul Qadar dosanya tidak disamakan sebagaimana orang yang bermaksiat 1000 bulan, hanya akan dicatat oleh Allah 1 kemaksiatan. Alhamdulillah, maksiat alhamdulillah ketahuan. Sebagian ulama mengatakan sama. Kenapa sama? Alasannya kurang ajar. Kurang ajarnya bagaimana? Orang sudah dikasih tahu Lailatul Qadar itu kalau ibadah akan mendapatkan pahala dilipat gandakan sekian. Masih ada orang nekat, bukannya ibadah tapi maksiat kepada Allah. Ini namanya kurang ajar. Orang yang seperti ini pantas untuk mendapatkan dosa yang setimpal. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, Qadar yang nomor 3 itu maknanya ketetapan sesuai dengan takarannya masing-masing. Dari mana kita percaya dengan qadha dan qadar? Salah satu rukun iman percaya qadha dan qadha artinya ketentuan, qadar artinya ketetapan Allah. Lailatul Qadar, malam ketetapan Allah. Allah itu sudah menetapkan rezeki kita, umur kita, mati kita. Itu semua sesuai dengan qadha qadarnya Allah, sesuai dengan takaran. Qadar itu salah satu maknanya juga takaran. Sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Kadarnya berapa? Kadar itu dari kata qadar tadi. Jadi Allah memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan takarannya. Kalau sesuai dengan takarannya, maka itu terbaik, Pak. Kalau tidak sesuai dengan takaran, itu tidak terbaik namanya. Tidak selalu yang besar, yang banyak itu enak kalau tidak sesuai dengan takaran. Saya kasih contoh. Ada perempuan dibeliin suaminya sepatu yang bagus, mahal, harganya 10 juta bisa jadi. Pasti bagus, Pak. Tapi sepatunya, kakinya istri tadi ukurannya 36. Dibeliin sepatu, harganya 10 juta, nomornya 41. Itu pasti yang pakai nggak enak, yang lihat juga enak, Pak.
karena tidak sesuai dengan takarannya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan takaran masing-masing. Nggak usah suka mikirin bandingin rezekinya orang lain. Di kantor itu kadang-kadang suka mikirin rezekinya orang. Jadi sekali lagi, jangan suka mikirin rezekinya orang lain, apalagi mikirin bininya orang lain. Semua itu sesuai dengan takaran masing-masing. Sebab juga ada yang mengeluh, entah itu laki-laki maupun perempuan, nyesel deh saya dapat istri yang sekarang ini. Ada nggak yang pernah begitu, Pak? Perempuan ada ibu-ibu kayak ini? Nggak ada? Ada perempuan yang ngeluh, aduh salah pilih saya. Jadi suami yang sekarang ini dianggap salah pilih lah, keliru pilih. Dulu memang yang menjadi suami sekarang, dulu memang perwente. Wah gaya, tahu-tahu mobilnya pinjem. Waktu mau ngelamar pakai mobil bagus, tahu-tahu pinjem. Punya apa semua, ngutang semua. Begitu jadi suaminya, oh ternyata kere. Akhirnya apa? Nyesel, salah pilih. Coba dulu kalau yang saya pilih bukan yang sekarang ini melahirkan 2 anak ini. Itu yang terbaik. Suami sekarang yang kau miliki adalah suami yang terbaik. Istri sekarang yang bapak-bapak miliki adalah yang terbaik. Kadang-kadang ada orang pikiran yang enggak, cuman gara-gara ditraktir oleh orang lain, seakan-akan kebaikan suami sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu para hadirin, mari, ini ngelantur saya ceramah kemana-mana. Kesimpulan saya, mari dalam 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk istirahat spiritual. Istirahat spiritual yang terbaik adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Apalagi kalau kondisi kita dalam keadaan sedih. Ada yang sedih, Pak, mungkin sedih nggak bisa pulang kampung. Nabi itu pernah mengalami sedih luar biasa ketika meninggal istrinya Siti Khadijah. Nggak lama meninggal lagi pamannya Abi Thalib. Luar biasa kesedihan Nabi. Itu sebabnya dalam sejarah ditulis sebagai tahun sedih. Kita sering dengar Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ternyata dipilihkan oleh Allah, yaitu aktivitas berupa istirahat spiritual. Apa itu? Di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Nah, sama ketika kita ini dalam keadaan sedih, maka pilihan kita harus Mi'raj, Mi'rajul Mukminin. Dalam hadis disebutkan Mi'rajul Mukminin as-shalah. Mi'rajnya orang mukmin adalah dengan cara mengerjakan ibadah salat. Jadi kesimpulan akhir, mari kita banyak-banyak istirahat spiritual, artinya banyak-banyak melakukan aktivitas yang orientasinya adalah keakhiratan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا رحمك كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءاتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.